Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang IPA kelas 7 semester 1, masuk ke bab 3 ya, mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, dalam pembelajaran klasifikasi materi dan perubahannya, ada beberapa istilah penting yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang campuran, kemudian zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa, karakteristik zat, perubahan fisika, perubahan kimia, dan pemisahan campurannya. Langsung saja ya. Nah, kita akan mempelajari unsur, senyawa, campuran, karakteristik zat, perubahan fisika, perubahan kimia, pemisahan campuran. Mengapa itu penting untuk dipelajari? Karena kita dengan mempelajari beberapa macam materi ini, kita dapat mengetahui dan menjelaskan secara klasifikasi materi dan juga perubahannya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, materinya yang akan kita pelajari, yaitu contoh penyaringan. Penyaringan menggunakan alat saring. Ini adalah contoh penyaringan teh ya. Ini di sini ada ampas tehnya, dan di sini nanti air hasil penyaringannya. Kita masuk cara mengklasifikasikan materi. Nah, di bumi itu terdapat banyak sekali contoh-contoh materi seperti gunung, udara, laut, dan begitu juga banyak yang lainnya. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi itu terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Kemudian selanjutnya klasifikasi materinya itu terlihat pada gambar di samping ya. Klasifikasi materinya itu seperti contohnya es batu. Ini ada air mendidih. Nah, ketika kita mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, maka ada langkah-langkah yang dilakukan, seperti harus mengamati karakteristik benda tersebut, mencatat persamaan dan perbedaan, sifat dan pada masing-masing bendanya, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok, kemudian memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Ini ya tadi contohnya gambar berdasarkan sifatnya, bisa dikelompokkan. Kemudian, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, materi itu berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, contoh zat padatnya seperti jenis logam, yaitu besi, emas, dan seng. Nah, air, minyak goreng, dan bensin itu merupakan contoh dari wujud cairan. Contoh lain, wujud gas seperti udara, asap, dan uap air. Nah, asap rokok merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, makanya rokok itu dilarang. Nah, selanjutnya, contoh wujud zat yang sederhana dan mudah kita pelajari itu adalah air yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berbentuk bongkahan es, maka es tersebut dikatakan wujudnya apa? Padat. Tetapi ketika dipanaskan, maka es tersebut akan berubah menjadi cair. Kemudian air tersebut juga dikatakan wujudnya menjadi cair. Nah, ketika dipanaskan suhunya 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap. Nah,
uap yang tadi itu dikatakan menjadi wujud gas. Nah, perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Nah, ini dijelaskan pada tabel berikut. Kalau padatan berarti berbentuk padat, dia itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kalau cairan, volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk. Nah, bentuk wujud cairnya itu tergantung wadahnya. Kalau wadahnya botol, ya berbentuknya seperti botol. Begitu juga kalau gas, dia tidak memiliki volume, tapi berbentuk tertentu sesuai dengan wadahnya. Kemudian jarak, kalau antar partikel untuk zat padat itu lebih rapat, sedangkan kalau cairan itu lebih renggang. Kemudian gas itu malah sangat renggang. Kemudian partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas karena apa? Karena dia jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Berbeda dengan zat cair. Karena dia itu lebih renggang jarak antar partikel, maka partikel-partikel zat cairnya dapat bergerak bebas dibandingkan dengan zat padat. Namun dia terbatas. Berbeda dengan gas. Kalau gas, karena dia sangat renggang, jarak antar partikel, maka partikel-partikel gasnya dapat bergerak sangat bebas dibandingkan dengan cairan dan padatan. Nah, selanjutnya masuk ke materi unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu unsur? Maka kita akan mempelajari apa itu unsur. Nah, sebelum masuk materi unsur, nah di sini ada bagan tentang berdasarkan komposisinya, materi itu yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal. Materi itu ada zat tunggal dan campuran. Kalau zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu ada campuran secara heterogen, homogen. Kalau heterogen berupa koloid dan suspensi, sedangkan homogen itu berupa larutan. Kemudian kita masuk, apa sih unsur tadi? Nah, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian, materi di alam itu dapat dibagi menjadi zat murni dan campuran. Zat tunggal itu adalah zat murni yang ada di alam dan dapat dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur itu seperti tadi sudah dijelaskan ya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Misalnya, sebongkah emas apabila dibagi terus-menerus sampai bagian terkecil akan menjadi atom. Nah, banyak sekali unsur-unsur yang ada di alam dan dapat kita jumpai, misalnya seperti besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Sama dengan contoh emas ya, mereka kalau dibagi kecil-kecil, maka dia lama-kelamaan akan menjadi sebuah bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagian terkecil dari suatu unsur adalah atau disebut sebagai atom. Kemudian, kita sekarang akan belajar tentang simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Nah, pada abad ke-9, ahli kimia dan unsur secara bertahap terus-menerus
berkembang. Sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam itu seperti besi, emas, dan seng. Nah, contoh unsur non-logam itu kayak karbon, nitrogen, dan oksigen, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh unsur logam dan lambangnya. Contohnya kayak aluminium, nama latinnya, nama Indonesianya aluminium. Lambangnya Al, begitu juga aurum. Nama Indonesianya emas, lambangnya AU. Itu juga seterusnya ya. Nah, sedangkan unsur non-logam dan lambangnya, ini non-logam itu kayak oksigen, hidrogen, karbon, sulfur, fosforus, nitrogen, dan iodin. Nah, oksigen itu nama latinnya, sedangkan nama Indonesianya juga oksigen, sama, cuma penulisannya saja yang berbeda, lambangnya U. Hidrogen juga, lambangnya adalah H, karbon, lambangnya C, sulfur, lambangnya S, fosforus, lambangnya P, nitrogen, lambangnya N, iodin, lambangnya I. Unsur itu diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemunya yang pertama kali menemukannya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Nah, ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatannya. Nah, kemudian ini adalah penemu dari simbol unsur, yaitu Johannes Jacob Berzelius. Nah, dia memberikan nama atau simbol dari unsur dengan cara pemberian lambang sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian huruf awal itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka satu huruf kecil dari nama unsur tersebut diberikan di belakangnya. Contohnya seperti karbon, nama latinnya kan karbon pakai C. Nah, dilambangkan C. Kalsium, itu kan namanya calcium, Ca ya. Jadi makanya di sini pakai Ca. Kenapa? Karena di karbonnya sudah pakai C. Makanya ketika kalsium, dia pakainya Ca. Sama-sama Ca kan awalannya. Begitu juga yang lainnya. Nah, ini adalah contoh sistem periodik unsur. Nah, di sini yang warnanya agak lebih tua, golongan 1A yang pertama ini hidrogen, kemudian 3A ada B, ada silikon Si, ada Ge, ada Sb, ada Po. Nah, ini merupakan semi logam. Nah, sedangkan non logam ini warnanya agak lebih cerah ya. Di golongan ada 4A, 5A, 6A, 7A, dan 18. Nih. Kemudian yang bawah ini merupakan golongan transisi yang ada di sini. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada waktu SMA. Nah, unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau logam itu wujudnya padat, pada suhu kamar, kecuali raksa. Kalau non-logam, wujudnya padat, cair, dan gas. Nah, kemudian logam itu dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Nah, kalau non-logam sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau logam, konduktor listrik dan panas. Dia itu non-konduktor kecuali grafit. Nah, selanjutnya, unsur logam dan non-logam itu memiliki kegunaan seperti kayak natrium. Itu untuk membuat lampu natrium, dan senyawanya digunakan untuk garam dapur kayak NaCl nanti jadinya ya. Natrium dan klorida. Strontium atau Sr digunakan untuk membuat warna merah pada kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Sedangkan magnesium digunakan untuk bahan pesawat. Iodin untuk antiseptik dan senyawa
digunakan untuk garam beriodin dan fotografi. Selanjutnya kita belajar tentang senyawa. Tadi kita sudah belajar tentang unsur dan atom. Nah, bagian terkecil dari suatu unsur itu apa tadi? Iya, disebut dengan atom. Nah, dua atau lebih atom yang dapat bergabung menjadi suatu reaksi kimia, namanya disebut sebagai molekul. Nah, molekul itu merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, dapat dijelaskan ya, kalian sudah mengerti apa itu molekul, apa itu unsur, dan apa itu atom. Nah, senyawa itu masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur. Nah, dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya, rumus air H2O diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Nah, melalui sebuah proses pencampuran secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Misalnya, sifat suatu senyawa. Nah, kita punya senyawa air. Air itu terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, kalau air dengan sifatnya apa? Dia itu cair kan? Dia juga bisa memadamkan api. Nah, kalau hidrogen itu beda. Ketika sudah pisah ya sendiri-sendiri. Hidrogen itu adalah sama-sama gas, sama-sama dengan oksigen. Namun, kalau air itu bisa madapin api, tapi kalau hidrogen itu malah gampang membakar, gampang terbakar. Sedangkan oksigen itu diperlukan dalam suatu pembakaran. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini adalah contoh air dan molekulnya. Ini molekulnya. Nah, senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Ini contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Seperti air. Air itu senyawa, tapi unsur-unsur penyusunnya itu ya kayak hidrogen dan oksigen. Garam dapur seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu natrium klorida terdiri dari natrium dan klorida ketika dia sudah menjadi unsur. Kalau gula tebu atau sukrosa itu karbon, hidrogen, dan oksigen unsur penyusunnya. Sekarang kita belajar tentang campuran. Apa sih campuran? Nah, campuran itu adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Kalau campuran itu tuh terdiri dari lebih dari satu materi. Ingat, lebih dari satu materi. Nah, bedanya kalau senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur. Nah, itu. Jadi, itu perbedaannya ya. Ini adalah contoh dari campuran. Misalnya campuran apa ini? Campuran di alam, ada udara, sungai, dan batuan. Nah, itu merupakan campurannya. Campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran secara homogen dan heterogen. Namanya sendiri homogen, berarti dia sama. Maksudnya sama di sini dia tidak bisa terlihat, tidak bisa dibedakan ketika sudah dicampurkan. Berbeda dengan heterogen. Kalau heterogen dicampurkan masih dia bisa dibedakan karena dia tidak dapat bergabung menjadi satu. Nah, contohnya kayak sirup ini. Sirup ini merupakan campuran homogen ketika dicampurkan dengan air. Kenapa? Karena di dalam sirup ini ada gula, ada si sirupnya, ada larutan garamnya, ada airnya. Ketika dicampur menjadi satu, apakah kita bisa membedakan mana air yang belum dicampur, mana gula yang belum dimasukkan dan garam? Ketika sudah menjadi satu, dia akan menjadi sebuah campuran. Zat-zatnya sudah terlarut ke dalam suatu pelarutnya tadi air. Nah, makanya itu tadi kita sulit membedakan antara campuran homogen bagian-bagiannya. Zat. Nah, di sini larutan itu adalah pelarut ditambah zat terlarut. Nah, pelarutnya itu di sini contohnya kayak air. Zat terlarutnya kayak tadi itu garam,
ada gula. Kemudian aduk menjadi satu, menjadi sebuah larutan. Kemudian larutan itu ada larutan asam, larutan basa, dan garam. Apa sih larutan asam, larutan basa, dan larutan garam? Kalau secara logika, asam berarti rasanya asam. Basa berarti dia itu kayak licin-licin ciri-cirinya. Kalau garam berarti kayak garam dapur, rasanya asin. Nah, di sini ada contoh ya. Buah jeruk itu rasanya apa? Asamkah, basakah, atau garamkah? Nah, buah jeruk ini kan rasanya asam, makanya dia termasuk asam. Berarti yang kecut-kecut itu adalah asam ya. Contohnya, ini larutan asam. Seperti apa? Larutan asam. Asam juga. Kalau basa, itu berarti dia yang licin. Kayak kita pakai untuk sabun mandi. Nah, itu basa ya. Kalau garam ya garam dapur yang sering kita jumpai. Kemudian ini kita untuk lebih jelas lagi, apa itu asam, apa itu basa. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Contoh dari asam dalam kehidupan sehari-hari, kayak ada jeruk, lemon, dan tomat. Kalau di dapur biasanya ada cuka dapur yang mengandung asam asetat. Kemudian cara membedakannya, kalau larutan asam itu rasanya masam, tidak boleh dicoba ya. Sembarangan dicoba, dapat menimbulkan korosi. Korosi itu mudah berkarat, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Itu larutan asam. Larutan asam itu dapat berdampak negatif dan juga positif. Kalau berdampak negatif kayak terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam itu terjadi ketika adanya suatu hasil pembuangan asap, itu kan ke atas, ada gas belerang sama nitrogen. Belerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer itu sangat tinggi, maka gasnya itu akan bereaksi di atmosfer dengan air dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan asam lainnya. Ketika terjadi hujan, itu dapat menghasilkan asam yang sangat lebih asam daripada asam secara normal. Nah, hujan ini dikenal dengan hujan asam karena kadar asamnya terlalu tinggi. Apapun yang dilewati oleh hujan asam ini, maka akan meleleh atau dapat merusakkan apapun yang telah dilewatinya. Nah, kalau basah, itu contohnya kayak sabun cuci, sabun mandi, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Nah, itu cara mengidentifikasinya, kok kita bisa tahu itu larutan asam atau basa? Nah, kalau larutan basa itu agak pahit rasanya. Terus terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Berbedanya kalau dengan asam tadi, lakmus biru menjadi merah. Kalau basa, lakmus merah menjadi biru. Kalau untuk ke sehari-hari kayak sakit mah, asam lambungnya naik, untuk menetralisirnya pakai larutan asam. Nah, dia fungsinya menetralkan. Contohnya lagi, di sini selain obat mah, untuk pupuk pengobatan akibat sengatan serangga juga bisa, perlindungan terhadap kerusakan gigi, pasta gigi ya. Kemudian, nah indikator yang digunakan untuk mengetahui larutan asam atau basa tadi bisa pakai kertas lakmus ya. Nah, itu ada yang alami dan ada yang buatan indikatornya. Indikator itu apa sih? Indikator itu adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, indikator itu ada yang alami dan buatan. Nah, kalau alami berarti dia langsung ada di alam. Contohnya kayak tumbuh-tumbuhan pakai kunyit, bunga mawar, kubis,
merah dan kubis ungu, bunga kembang sepatu. Nah, ekstrak kunyit yang digunakan untuk memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basah akan memberikan warna jingga. Kalau kubis atau kol yang warna merah mengandung zat indikator antosianin. Nah, zat ini warnanya merah kalau dikasih asam. Kalau hijau itu berarti basa lemah. Warna kuning berarti bahasanya kuat. Nah, ekstrak bunga sepatu itu warnanya merah cerah jika diteteskan larutan asam. Kalau larutannya basah warnanya akan hijau. Kemudian indikator buatannya, nah tadi kertas lakmus ya, lakmus merah dan lakmus biru. Kalau untuk asam, kita pakainya lakmus biru, berubah menjadi merah. Kalau basah, lakmus merah berubah menjadi biru. Sekarang kita belajar tentang garam. Apa sih garam? Garam itu adalah campuran antara asam dan basa, maka akan menjadi larutan garam atau menjadi garam ditambah air. Nah, garam itu contohnya seperti natrium klorida atau garam dapur ya. Garam itu dapat terbentuk dari reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi namanya. Nah, ini contohnya kayak HCl. Asam klorida ditambah natrium hidroksida NaOH akan menjadi garam dapur dan air NaCl dan H2O. Selanjutnya, campuran hidrogen. Namanya hidrogen berarti dia berbeda secara sifatnya, materinya. Nah, ini ketika kita melarutkan, contohnya larutan hidrogen itu air dan minyak, dia nggak akan bisa bersatu, jadi dia kelihatan campuran hidrogen, makanya namanya hidrogen karena dia bisa dibedakan. Berbeda dengan tadi ya, sirup dengan air, dengan gula, dengan garam, dia akan menjadi homogen karena dia sulit untuk dibedakan ketika sudah terlarut ya, dan menjadi sebuah larutan. Nah, campuran hidrogen sendiri itu terjadi karena zatnya itu tidak dapat bercampur dengan yang lainnya, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran hidrogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisinya sama. Jadi komposisi mereka itu berbeda. Dan ini adalah perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur jelas zatnya tunggal, kalau senyawa juga zatnya tunggal. Kalau campuran ya dia campuran lebih dari satu ya. Tidak dapat diuraikan dengan kimia biasa, sedangkan senyawa itu dapat diuraikan. Campuran juga dapat diuraikan, terdiri dari atas satu jenis atom, tersusun atas dua jenis atom, tersusun atas dua jenis molekul atau atom atau lebih. Nah, perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap. Perbandingan massa zat penyusunnya itu tidak tetap. Sampai di sini dulu untuk part 1 di bab 3 ini. Maka akan dilanjutkan di part 2 yaitu tentang cara memisahkan campuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.